kita ini menjual produk jasa, apalagi jasanya kita sendiri adalah rambut, yang dimana rambut itu kan selama itu masih bertumbuh, pasti jasa kita juga pasti akan terus dipakai. Nama saya Hafid Maulana, tempat tanggal lahir di Jakarta 24 Juli 1993. Asal orang tua dari Padang, cuman dari kecil udah tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan. Untuk kesibukan saat ini sebagai karyawan di salah satu stasiun televisi di Jakarta Barat. Bekerja di salah satu stasiun televisi udah dari 2016 sampai saat ini. Jabatannya sebagai asisten produser, asprod. Nah, untuk job desk-nya sendiri kita mulai dari persiapan, pre-production, production-nya syuting, sampai pasca production atau post production itu sampai tayang di TV gitu. Kita itu nyiapin semuanya. Mulai dari kita nge-hire kru, persiapan syuting, alat, sampai syutingnya sendiri kita juga awasin, sampai tayang di TV pun juga kita tetap bantu koordinasi juga sama tim-tim yang terkait gitu. Sebenarnya kenal dunia cukur tuh udah lama. Dulu waktu kuliah juga sempat jualan pomade, minyak rambut. Sampai akhirnya ya udah vakum, terus ketertarikannya sampai saat ini pernah beberapa tahun yang lalu dipotong sama salah satu capster di barber di Jakarta. Mulai dari situ ada ketertarikan sama dunia barber, ya mulainya dari situ. Setelah punya ketertarikan, akhirnya saya cari-cari informasi sekolah-sekolah atau kursus-kursus yang saya cari di internet. Cuman kebanyakan yang saya dapat, yang saya informasinya di luar Jakarta. Sampai akhirnya ketemu di Indo Barber School di Jakarta. Akhirnya saya daftar dan masuk di kursus di IBS ini. Proses belajarnya kita awal pengenalan teori alat, teknik. Di beberapa kali pertemuan cuman untuk di awal-awalnya, cuman setelah itu baru kita langsung praktek apa yang udah kita dapat, kita coba cerna dan kita tuangin di waktu kita latih gitu. Sukanya belajar di IBS ini, orang-orangnya asik, gurunya juga, teman-temannya juga enak-enak. Sukanya kita jadi banyak ngerti gitu dunia barber sebelumnya yang saya nggak tahu apa-apa, sampai akhirnya dikasih tahu sama coachnya juga. Dukanya karena kita sampai saat ini motong kebanyakan anak-anak itu anak kecil ya, mungkin dari si anaknya itu sendiri yang kadang suka nggak bertahan, nggak suka lama, karena kita juga masih belajar kan, jadi pasti lama lah, butuh bimbingan juga dari coachnya. Ya si anaknya ini nggak bisa diem sih ketika kita mau cukur gitu. Kalau menurut saya semua orang bisa untuk mempelajari dunia cukur, tinggal balik lagi ke orang itu sendiri, mau benar-benar niat untuk menjalani, niat dari dalam hatinya, niat dari dirinya sendiri itu mau fokus, mau tekun untuk belajar atau enggak gitu. Cuman kalau menurut saya, kalau semua orang ditanya bisa belajar untuk cukur, saya rasa bisa. Setelah lulus pasti saya masih terus banyak belajar. Mungkin di salah satu ketika waktunya udah tepat, saya ingin membuka juga di salah satu barber yang nanti akan saya naungin sendiri gitu untuk kedepannya. Kalau konsep, kalau baru punya gambaran atau bayangan lebih ke arah modern ya kita. Cuman nanti di konsep di barbernya itu sendiri kita nggak mematok jenis potongannya, jenis potongan apapun juga pasti kita terima. Cuman kalau dari segi desainnya atau interiornya segala macam itu, kalau saya pribadi gitu udah ada gambaran sih lebih ke modern. Industri barber ke depannya menurut saya sampai saat ini yang saya lihat sih udah maju. Mungkin ke depannya lebih bisa ditingkatin lagi karena
banyak orang yang memandang dunia barber tuh dipandang sebelah mata, padahal seharusnya kan kita ini menjual produk jasa, apalagi jasanya kita sendiri adalah rambut, yang dimana rambut itu kan selama itu masih bertumbuh pasti jasa kita juga pasti akan terus dipakai. Pesan-pesan untuk siswa-siswa yang masih belajar termasuk saya sampai sekarang, terus belajar, learning by doing, niat dari awal kenapa mau masuk ke dunia barber kan pasti punya tujuannya, mereka ingat dari situ. Yang penting terus banyak berlatih, dan kalau nggak tahu tuh nanya juga sama pembimbingnya, banyak cari ilmu dimanapun.